Perhatian Muyong teralihkan saat dua anak panah menancap di punggung Hasun. Seorang ninja berhasil melukai punggungnya, tapi dia berhasil menumbangkannya. Muyong segera melempar pedangnya hingga pedang itu menancap ke perut si ninja. Tapi datang lagi seorang ninja, Muyong terus berusaha melindungi Hasun. Namun akhirnya Hasun tersungkur. Tapi pada akhirnya Muyong tumbang dengan darah keluar dari mulutnya. Muyong menatap Hasun yang tak berdaya di depannya. Dia memejamkan matanya menghembuskan napas terakhir. Di tempat lain, Sowon menikmati pemandangan sore, menunggu kedatangan Hasun sambil tersenyum tanpa tahu apa yang terjadi. 2 tahun kemudian, rombongan badut Gapso dan Dalrae sedang mementaskan sandiwara di sebuah desa. Suwon sedang berjalan di tengah desa ketika anak-anak perempuan berlari tak sabar ingin menonton pertunjukan badut. Suwon pun tertarik untuk melihatnya. Mungkin dia berharap akan bertemu Hasun, tapi dia harus kecewa, sang badut bukanlah Hasun. Sowon memberikan 2 buah cincin berharganya saat Dalrae menarik sumbangan. Dalrae pun terkejut mendapatkannya. Wonsi mengemasi barang-barang Likyu ke dalam koper. Dia akan berhenti bekerja sebagai penghibur. Malam itu, saat Sowon dan Aeyong masih setia menunggu Hasun, datanglah 2 orang pengawal menghampiri mereka. 전하께서는 어디 계시는가? 붕어하신 듯합니다. Pengawal bilang mereka menemukan tubuh Muyong yang sudah meninggal, tapi mereka tidak menemukan tubuh raja. Sowon berusaha menyangkal kenyataan. Dia pun menangis keras. 전하, 아니다. Faktanya, sudah 3 tahun berlalu, Hasun tak pernah menunjukkan wajahnya sejak kepergiannya. Tampak seseorang berjalan di belakang yang rupanya Hasun. Sowon masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia pun tak kuasa menahan rindunya. Pada bulan Januari di tahun babi, seluruh bangsa memuji kebajikan raja. Dia mencopot jabatan ratu dan turun tahta. Lalu tiba-tiba ratu meninggal dunia. Rumor mengatakan jika ada badut yang mirip dengan raja yang dianggap masih hidup untuk membawa ratu.